Nahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Hadirin ahli Jumat, iman dari kata aman, amana ya'munu amnan, dan sudah jadi bahasa kita. Aman yaitu tidak diikuti rasa takut, terasa aman gitu. Kemudian jika perhatikan dalam ayat tadi, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Allah jadikan kamu cinta kepada iman dan dijadikan hiasan dalam hati kamu. Dan Allah jadikan kamu benci kepada kufur, fiskun, fasik, dan isyan, kedurhakaan. Jika kita lihat lafaz ayat ini, iman satu menghadapi tiga lawan, kufur, fasik, dan isyan. Sedangkan kufur, fasik, dan isyan adalah sumber-sumber kerusakan. Munculnya kejahatan karena sumbernya adalah tiga yang tadi. Maka iman bisa jadi benteng dari tiga yang tadi. Karena dalam iman itu ada tiga unsur kekuatan. Satu, tasdiqun bil qalbi. Maka tasdik bil qalbi inilah yang menjadi benteng kekufuran. Jika orang sudah tasdik dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa yang maha kuasa adalah Allah, yang maha besar adalah Allah, yang maha segala-galanya adalah Allah,
maka itu jadi benteng dari kekufuran. Karena itu, selama iman ini kokoh dan kuat, tidak akan mudah dimurtadkan. Tidak akan mudah untuk dikufurkan. Sedangkan kufur adalah sumber kejahatan. Yang kedua, dalam iman itu ada iqrarun bil lisan. Kita ikrarkan la ilaha illallah. Kita ikrarkan 2 kalimat syahadat. Kita ikrarkan kalimah tauhid. Maka itu jadi benteng dari fiskun. Fiskun itu al-khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Seringkali dimisilkan bagaikan tikus. Anak tikus disebut puwaisik. Kita tahu wadah nasi itu besar. Pintunya tolombong teh gede, lawang nanti. Tetapi tikus biasa buat lagi lubang sendiri, jalan sendiri. Nah itulah sifat tikus itu. Bukan saja di kalangan kafir, malah tidak sedikit pula kaum muslimin yang membuat jalan sendiri. Padahal jalan dari Allah sudah jelas, luas, dan lurus. Kefasikan dalam ibadah seringkali muncul. Malah ada kalanya alasan itu dibuat dan umat menerima saja. Contohnya saja, andaikan ada cara ibadah yang tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, seringkali beralasan ini baik, masa yang baik tidak boleh. Ini bagus, masa yang bagus tidak boleh. Itu alasannya, bukan Quran Sunnah. Tapi semuanya mengakui bahwa contoh yang baik adalah Rasulullah. Disebut uswatun hasanah. Jika ada amal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, berarti berbeda dengan Rasulullah. Berbeda dengan Rasulullah berarti berbeda dengan yang baik. Pertanyaannya, jika berbeda dengan yang baik, itu baik. Kadang-kadang kusut pikiran ini. Diakui Rasul tidak, dalam Quran Sunnah tidak, tapi baik. Dan juga mengakui bahwa yang baik itu adalah Rasulullah. Ketika berbeda dengan Rasulullah, masa mau dipaksakan baik? Pertanyaannya ringkas. Jika berbeda dengan yang baik, apakah itu baik? Saya kira tidak sulit untuk berpikir itu. Kadang-kadang muncul kefasikan ini. Jalannya sudah lurus, terang, luas, tapi seringkali orang senang bikin jalan sendiri. Al-khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Dan yang ketiga dalam iman itu ada amalun bil arkan. Mengamalkan dengan anggota badan. Jelas ini menjadi benteng dari isyan kedurhakaan. Jika iman itu direalisasikan dalam amal sehari-hari, maka orang tidak akan melakukan kemaksiatan. Tidak akan melakukan kedurhakaan. Hadirin ahli Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina jika ketika zina dia beriman. Menunjukkan imannya tidak ada. Atau minimal lemah sekali, tidak berdaya. Sebab jika iman ada, tidak akan melakukan perzinahan. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika mencuri dia beriman. Merampok, begal, korupsi. Itu dilakukan karena iman sedang tidak ada. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak akan minum minuman keras jika pada saat minum dia beriman. Wala yaqtulu wa huwa mu'minun. Tidak akan membunuh jika ketika membunuh dia beriman. Hadirin ahli Jumat, disinilah kekuatan iman itu. Makanya jika rakyat dijauhkan dari iman, jangan berharap beres. Jangan berharap aman. Karena kendali dalam jiwanya sudah tidak ada. Benteng kekuatan dalam jiwanya sudah tidak ada. Karena itu, jika ingin aman, jika ingin beres, maka hendaklah upayakan giring agar rakyat beriman dan diimami oleh pemimpin dalam keimanan. Sejarah telah membuktikan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keamanan tercipta dengan sebenarnya, bukan keamanan yang semu atau relatif. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Hadirin ahli Jumat, ada yang mengadu kepada Rasulullah tentang kemiskinan dan keamanan. Rasul menjanjikan tunggu waktunya. Nanti sampai pada saatnya orang-orang yang mau berinfak berzakat sulit yang mau menerima. Artinya akan terus meningkat kesejahteraan. Dan di sisi lain terus didorong untuk berzakat, untuk berinfak. Jika kesadaran ini muncul, kita bisa bayangkan berapa yang akan terkumpul yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengangkat derajat orang-orang fakir dan miskin. Tapi jangan berpikir bahwa fakir miskin akan hilang di dunia ini. Tidak ada. Pasti ada. Hanya tentu dalam bentuk yang relatif. Yang kedua, tentang keamanan. Rasul menjanjikan. Tunggu saja saatnya. Nanti akan terjadi keamanan luar biasa. Seorang wanita saja mengadakan perjalanan jauh di tengah malam, dijamin akan selamat. Begitu. Ternyata terbukti. Yang biasanya jika ada buah kurma yang matang diambil saja.
Tidak tahu punya siapa. Kalaupun yang punyanya marah, ya dilawan saja ram. Gitu pegawaian nanti. Pasea gelut itu. Kalau ada binatang yang tersesat, ya sembelih saja. Gak tahu punya siapa. Keamanan tidak ada. Harta benda jangankan di luar, di dalam rumah saja. Jika perlu diambil, diambil. Jika yang punyanya marah, tinggal berantem saja. Sampai mati kadang-kadang. Makanya permusuhan antara satu dengan yang lain, antara kelompok dengan kelompok terus berjalan. Tetapi sampai pada tingkatan yang begitu hebat keamanan. Bertanya kepada Rasulullah, kalau saya menemukan buah korma yang matang di jalanan, apa boleh saya ambil? Sebelumnya tidak pernah bertanya itu. Yang ada di pohon saja diambil. Tapi sekarang menemukan buah korma yang matang di jalanan saja. Tidak berani ngambil. Kecuali mesti jelas halal atau haram. Maka buah-buahan sekarang selamat. Lalu kata sahabat, kalau saya menemukan unta, sapi atau kambing yang tersesat, boleh saya ambil. Tadinya tidak bertanya begitu. Jangankan yang tersesat dari dalam kandang saja diambil. Rasul menjawab, biarkan saja. Karena bisa pulang sendiri. Sekarang binatang ternak aman. Kalau saya menemukan barang yang berharga, bertahan lama. Pamannya seperti kalung. Rasul mengatakan umumkan. Tapi ciri-cirinya jangan engkau beritahukan. Kalau nanti ada yang ngaku-ngaku, kamu salah memberikan. Itu apiknya Islam. Nah sekarang, jangankan dari dalam rumah. Menemukan di jalan saja tidak berani memiliki. Kecuali mesti jelas dulu hukumnya. Jika sudah diumumkan dan berjalan setahun, terserah kamu kalau mau dimiliki. Inilah keamanan muncul terjadi. Rampok sudah tidak ada. Jangankan merampok, menemukan barang saja tidak berani memiliki. Rasul tidak memasang personil keamanan antara Mekah Madinah, tidak. Kalau mesti dipasang personil keamanan berapa ribu. Tapi justru di sini yang dipasang adalah keamanan dari dalam jiwa manusia masing-masing. Di situ iman itu yang menjadi pengaman. Karena itulah jika tidak ditanamkan iman kepada rakyat, penguasa, jangan berharap keamanan akan muncul. Malah seringkali justru petugas keamanan yang mesti diamankan juga. Inilah sejarah. Karena itulah kita berharap rakyat ini jangan dijauhkan dari iman. Apalagi sengaja didorong kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Malah seringkali orang yang mengajarkan iman malah dicurigai dengan tuduhan lain-lain. Sehingga sengaja rakyat itu dijauhkan dari iman itu. Dan juga tidak sedikit justru malah petugas keamanan sengaja dijauhkan dan ditanamkan rasa curiga selalu kepada orang-orang yang menyebarkan iman itu. Inilah pelajaran berharga untuk kita. Dari sejarah yang jelas terbukti dan berhasil, Rasul menciptakan keamanan, tidak memasang personil keamanan, tetapi ditanamkan iman di dalam jiwanya sehingga ada rasa amanat bagi yang lain terasa aman. Hadirin ahli Jumat, bagi kita yang sudah beriman hendaklah dipertahankan. Jangan sampai lepas atau jangan sampai kering dan mati.
Bagaimana cara mempertahankan iman dalam diri kita? Satu, dengan ibadah. Karena ibadah di antara fungsinya menghidupkan iman. Jika ibadah tanpa iman tidak bernilai, iman tanpa ibadah kering jadinya. Kedua, hendaklah membaca Quran. Lihat di surat Al-Hadid. Kenapa hati Yahudi menjadi keras? Karena lama tidak bertemu dengan kitabnya yang murni itu. Maka umat Islam pun akan seperti itu. Satu ketika Rasul menyampaikan tentang bab ilmu dan hilangnya ilmu. Sahabat berkata, Anda khawatir? Jangan khawatir, kami baca Quran. Kami bacakan Quran kepada anak cucu dan anak cucu akan bacakan terus sampai hari kiamat. Bagaimana sabda Rasulullah? Aku kira engkau ini orang yang fikih. Tidakkah engkau perhatikan kenyataannya? Di orang Yahudi kitab Tauratnya ada. Tapi bagaimana nasib umat Yahudi? Bukankah di Nasrani Injilnya ada? Tapi bagaimana nasib umat Nasrani itu? Inilah yang dikhawatirkan jika umat Islam menjadi keras hatinya. Dan lebih lagi terasa ganjil. Qurannya dibaca, tapi hati tetap keras. Ini di mana letak kesalahannya yang perlu kita koreksi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Satu saja, yang saya baca dalam kitab bahwa ada kelompok-kelompok yang sangat memperhatikan huruf-huruf Al-Quran. Mahrajnya mesti bagus. Ditegakkan huruf-hurufnya. Tetapi hukum-hukum yang ada dalam Quran dipersempit. Ini kenyataan. Musabaqah tilawatil Quran dimodali walaupun ratusan miliar. Karena enak didengarnya. Tetapi usaha untuk menegakkan syariat bukan dimodali, malah dihalangi. Karena itu tidak akan berpengaruh ke dalam jiwa. Ia akan tetap kering jika diperlakukan seperti itu. Sekian yang saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Agar kita tetap mempertahankan iman yang ada. Dan kita pelihara agar tetap hidup. Jangan sampai kering dan mati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.